Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Najib Davi sebagai tim representatif dari SMA IT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo akan menjadi tim oposisi sebagai pembicara pertama yang akan membawakan argumen terkait mosi yang menyatakan bahwasannya Dewan ini mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Pertama-tama sebelum masuk ke argumen, saya akan membahas beberapa argumen dari tim government. Tadi disebutkan bahwa tim government berstatement bahwa orang tua tidak siap karena tidak memiliki aksesibilitas yang kredibel dan akhirnya pemerintah menggunakan referensi yang sama. Saya sebagai tim oposisi tidak setuju dengan pendapat tersebut. Mengapa begitu? Disebutkan juga bahwa anak bagaikan kertas putih kosong di mana mereka adalah makhluk yang masih murni dan mudah dibentuk dan dididik sesuai apa yang dimau orang tua. Tapi mereka lupa bahwa setiap anak juga memiliki kondisi dan juga karakter yang berbeda bawaan dari lahir. Ketika orang tua mendapat materi dan juga referensi yang sama dalam mendidik anak, ketika anak tersebut ternyata memiliki karakter yang emang perlu ditreatment dengan cara yang berbeda, dengan cara yang khusus, maka anak tersebut ketika dipaksakan dan terus dipaksakan sesuai dengan materi yang diberikan, itu akan berdampak pada kesehatan mental anak tersebut, di mana anak tersebut akan merasa tertekan dan akhirnya akan berdampak buruk pada masa depannya dan juga kesehatan mentalnya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya kesehatan mental itu akan long lasting atau akan berdampak jangka panjang. Dan juga setiap orang memiliki background budaya, kondisi keuangan, ideologi atau agama yang berbeda, di mana biasanya ideologi atau agama memiliki peran penting ataupun punya standar khusus dalam bagaimana umatnya mengajarkan orang tua untuk mendidik anaknya menjadi anak yang taat dan baik sesuai agama masing-masing. Maka dari itu kami sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan pendapat tim government. Maka dari itu kami sebagai tim oposisi membawakan beberapa argumen terkait mengenai mosi tersebut. Pertama, tanpa syarat mengikuti kelayakan, orang tua pasti punya kesadaran untuk menjadi orang tua yang baik bahkan sebelum menikah, dan mereka punya preferensi masing-masing bagaimana anak mereka akan tumbuh dikembangkan. Menjadi orang tua yang siap untuk mengasuh anak dan mendidik anaknya bisa dipelajari dari sejak sebelum menikah. Pendekatan yang lebih baik adalah memprioritaskan pendidikan dan dukungan bagi calon orang tua. Program edukasi yang komprehensif dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orang tua dalam mengasuh anak. Dengan memberdayakan calon orang tua melalui pendidikan, kita dapat mengatasi masalah yang mendasari dengan cara yang lebih konstruktif tanpa melanggar hak asasi manusia atau menciptakan ketidakadilan sosial. Lalu masuk argumen yang kedua, yaitu tidak semua anak bisa dididik dengan cara yang sama dan tidak semua anak bisa disamakan kondisinya. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa semua anak itu memiliki karakter bawaan lahir yang masing-masing spesial. Dan juga balik lagi ke agama dan budaya dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pandangan tentang peran orang tua, keluarga dalam memiliki anak. Dalam beberapa agama atau budaya yang terkait, memiliki anak dianggap sebagai tugas atau kewajiban sosial atau sebagai penerus generasi atau kelanjutan keturunan. Oleh karena itu, menerapkan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak bisa melibatkan pertimbangan terhadap perspektif agama dan budaya yang sangat luas dengan latar orang tua yang berbeda. Semisal dalam beberapa agama, misalnya konsep kebebasan individu dan hak asasi manusia mungkin memiliki bobot yang lebih rendah dibandingkan tuntutan agama lain. Dalam konteks ini, mewajibkan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai tertentu di agama lain yang mungkin di agama lain tidak menjadi masalah. Maka dari itu, hal ini akan memperrumit dan juga mempersulit bagaimana standar itu akan terbentuk, sehingga tentu ini akan menjadi proses yang panjang dan juga yang seharusnya dana dan juga waktu ini bisa kita alokasikan untuk untuk bisa memberdayakan calon orang tua melalui pendidikan. Lalu masuk ke argumen yang ketiga, yaitu tes dapat juga menjadi alat diskriminatif dan juga kesenjangan yang akan semakin melebar. Mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan yang tentunya memiliki standar. Standar di sini dengan segala keberagaman budaya yang kita miliki, dengan segala keberagaman background sosial budaya, latar ekonomi, faktor keturunan, semisal keturunan Batak dengan keturunan yang lain itu berbeda, tentu memiliki pola asuh yang sangat berbeda. Dan juga dalam beberapa agama memiliki standar kebebasan individu yang berbeda. Selain itu, penentuan standar kelayakan yang adil dan objektif untuk mengukur kemampuan orang tua dapat menjadi tugas yang sangat rumit. Kriteria apa yang dimaksud dengan tim pemerintah? Tes kelayakan yang mendasari faktor-faktor seperti pendapatan, tingkat pendidikan, atau status pekerjaan dapat menyebabkan ketidakadilan sosial. Orang-orang dengan latar belakang ekonomi yang lebih rendah atau kelompok minoritas pasti akan lebih sulit mengakses ke sumber daya dan juga akan sulit mendapat kelayakan untuk memiliki anak.
Lalu masuk ke argumen yang keempat atau dan yang terakhir, yaitu mewajibkan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak sangat rentan dan juga memiliki celah untuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga yang terkait. Apa jaminan bahwa proses kelayakan tidak akan disalahgunakan untuk malpraktik atau bisa jadi agenda sebagai kontrol sosial atau bahkan tujuan politik yang tidak etis? Perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan harus menjadi perhatian utama dalam konteks seperti ini. Hal terkait seperti siapa yang menjadi penentu atau dan siapa yang akan memutuskan tes kelayakan. Bukankah background dari para ahli juga bisa juga bisa mempengaruhi dan juga rentan terhadap subjektivitas bagaimana standar anak akan dididik. Lagi pula, membatasi hak reproduktif individu bukanlah hal yang tepat, yang mana itu adalah hak untuk memiliki anak adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu, yang dimana hal itu sudah tercantum di hak asasi manusia. Semua orang mempunyai haknya untuk memiliki keturunan masing-masing. Maka dari itu kami sebagai tim oposisi percaya bahwa masih banyak alternatif lain dalam mendidik dan mengembangkan anak bagi masa depannya. Uh, Seperti yang saya sebutkan tadi, lebih baik memprioritaskan pendidikan dan dukungan bagi calon orang tua. Program edukasi yang komprehensif dapat membantu meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan orang tua dalam mengasuh anak. Dengan memberdayakan calon orang tua melalui pendidikan, kita dapat mengatasi masalah yang mendasari dengan cara yang lebih konstruktif tanpa melanggar hak asasi manusia atau menciptakan ketidakadilan sosial. Maka dari itu, kami sebagai tim oposisi tidak setuju bahwa Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.